terdapat dari saldo PT Meridian ditambah dengan saldo PT Suara Alam. Dapatlah 6.050.000. Pada tanggal 27 November dengan dividen PT Bangun Karya 28.500 lembar saham dengan harga Rp120. Dengan keterangan Tikma, tarif dividen telah diperiksa. Dengan harga Rp28.500 dikali Rp120 terdapat Rp3.420.000. Dengan saldo Rp9.470.000 itu didapat dari saldo pada tanggal 30 September yang Rp6.050.000 ditambah dengan saldo PT Bangun Karya pada tanggal 27 November terdapat Rp9.470.000. Adapun PT Merdian dengan keterangan 2.000 lembar saham dengan harga Rp280 dengan keterangan simbol Tikma, tarif dividen telah diperiksa, terdapat dikredit Rp560.000. Dapatnya dari 2.000 lembar dikali Rp280. Dapat saldonya Rp10.030.000. Didapat dari saldo PT Bangun Karya ditambah dengan saldo PT Merdian. Selanjutnya ada PT Suara Alam, terdapat 1.200 lembar saham dengan harga Rp700, terdapat di kredit Rp840.000 dari 1.200 dikali Rp700 dengan saldo Rp10.870.000 didapat dari saldo PT Merdian ditambah saldo PT Suara Alam. Dapatlah saldonya Rp10.870.000. Saldo akhir tahunnya Rp10.870.000 sesuai dengan TB2 dan dengan simbol Tikma penjumlahan telah diperiksa. Masuk ke indeks E7 di mana ada cadangan penurunan nilai surat berharga pada tanggal 31 Desember 2005 dengan keterangan surat-surat berharga pada saham PT Meridian, saham PT Suara Alam, saham PT Dian Elektronik. Harga perolehan pada saham PT Meridian sebesar 19.300.000 terdapat pada indeks E5 pada kolom F27. Harga pasar pada saham PT Meridian 20.400 terdapat pada indeks E1 kolom F18 dengan selisih minus 1.100.000 didapat dari harga perolehan saham PT Meridian dikurangi dengan harga pasar saham PT Meridian. Adapun yang kedua, saham PT Suara Alam dengan harga perolehan 25.920.000 terdapat pada indeks E5 kolom F25 dan harga pasar PT Suara Alam 19.200.000 terdapat pada indeks E1 kolom F21 dengan selisih 6.720.000 terdapat dari harga perolehan PT Suara Alam dikurangi dengan harga pasar PT Suara Alam. Yang ketiga ada saham PT Dian Elektronik dengan harga perolehan 47.920.000 didapat dari indeks E5 kolom F29 dengan dan harga pasar PT Dian Elektronik 46.800 didapat dari
4.500 dikali 10.400, dapatnya 46.800 rupiah. Adapun selisihnya 1.120.000, ini dari selisih dari harga perolehan PT Dian Elektronik dan harga pasar PT Dian Elektronik. Dari ketiga saham PT ini, adapun total dari harga perolehannya sebesar 93.140.000 dan total harga pasar surat-surat berharga totalnya 86.400.000 dan total selisihnya 6.740.000. Adapun usulan jurnal penyesuaiannya, di debitnya pendapatan lain-lain dan penyesuaian sebesar 6.740.000 dan di kreditnya dengan akun cadangan penurunan nilai surat berharga dengan jumlah 6.740.000. Baiklah, selanjutnya yaitu kode indeks E8 dengan kertas kerja analisis transfer surat-surat berharga ke investasi jangka panjang, yaitu pada PT Bangun Karya dengan harga perolehan harga saham PT Bangun Karya sebesar 228 juta. Ini terdapat dari informasi E1 dan harga pasar PT Bangun Karya sebesar 213.750.000 yang didapat dari informasi E1 dan rugi penurunan nilai sebesar 14.250.000. Dan catatannya di sini bahwasanya klien telah memutuskan untuk tidak menjual saham PT Bangun Karya dengan tujuan memperoleh kontrol atas perusahaan tersebut. Oleh karena itu, harus dilakukan transfer dari rekening surat-surat berharga ke rekening investasi jangka panjang. Dengan di sini, maka jurnal penyesuaian dapat diusulkan yaitu investasi jangka panjang sebesar harga pasarnya sebesar 213.750.000 dan pendapatan lain-lain dan penyesuaiannya sebesar 14.250.000 pada surat-surat berharga senilai 228 juta. Kemudian pada kode indeks E9 dengan kertas kerja analisis terhadap wesel jangka pendek, yaitu pada wesel PT Karta pada tanggal 1 November 1984 dengan tingkat bunga sebesar 12% dan nilai nominal 80 juta serta piutang bunga 1 Desember 1985 sebesar 1.600.000, di mana itu dari 80 juta dikali 2 dibagi 12 dikali 12 dibagi 100, maka dapat nominal sebesar 1.600.000. Dan sertifikat wesel yang telah diperiksa dengan catatan klien belum mencatat piutang bunga, maka diperlukannya jurnal penyesuaian yaitu piutang lain-lain sebesar 1.600.000 pada pendapatan investasi sebesar 1.600.000. Dadah.
Selanjutnya saya akan membahas kode F, di mana informasinya itu yang pertama, PT Bina Citra Pesona menggunakan metode depresiasi garis lurus untuk semua aktiva tetap yang dimiliki. Umur ekonomis untuk masing-masing jenis aktiva adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada gedung 30 tahun, mesin dan peralatan 20 tahun, kendaraan 4 tahun, dan peralatan kantor 20 tahun. Penentuan umur ekonomis ini ditentukan oleh perusahaan setelah diadakan penilaian ulang antara manajemen dengan kantor akuntan saudara beberapa tahun lalu. Juga dibicarakan dalam pertemuan tersebut tentang jumlah depresiasi yang harus diperhitungkan untuk tahun di mana suatu aktiva dibeli atau dihentikan, pada tahun perolehan dan pada tahun penghentian. Aktiva tetap didepresiasi selama 6 bulan. Yang kedua, karyawan klien juga telah mengeluarkan seluruh arsip voucher, kas beserta barang bukti pendukungnya untuk seluruh pengeluaran yang berhubungan dengan penambahan aktiva tetap serta beban reparasi dan pemeliharaan. Semua informasi yang berhubungan dengan voucher ini diiktisarkan dalam tabel 9. Saudara, di mana tabel 9 itu ini dia. Saudara merasa yakin bahwa semua voucher didukung oleh bukti-bukti pendukung yang diketatkan pada voucher yang bersangkutan dan bahwa semua voucher telah memperoleh persetujuan pembayaran. Lalu yang ketiga, saudara dianggap setelah memeriksa dokumen-dokumen pendukung penjualan aktiva tetap yang bersangkutan, lalu informasi mengenai harga perolehan sudah didapatkan dari kartu aktiva tetap yang bersangkutan juga dalam pemeriksaan atas penjualan aktiva tetap ini. Juga dianggap telah memeriksa jurnal penerimaan kas yang berhubungan dengan penjualan aktiva tetap yang bersangkutan. Lalu di mana di buku 1 melampirkan tabel 9, yaitu ini dia voucher-voucher untuk aktiva tetap dari beberapa perusahaan, juga syarat pengiriman, harga pokok, tanggal faktur, tanggal penerimaan, tanggal dibayar, dan jumlah pembayaran. Lalu ada informasi khusus untuk mahasiswa, itu pada tanggal 1 Juli 2005 perusahaan melakukan penandatanganan kontrak sewa dengan PT Firman Jaya Utama untuk menyewa sebuah mesin, yaitu melakukan pemasangan mesin tersebut pada tanggal 1 Juli 2005. Asumsikan bahwa telah membaca kopi surat perjanjian tersebut untuk mencermati sebagai isiannya, yaitu pertama, jangka waktu kontrak 20 tahun dan tidak dapat dibatalkan. Yang kedua, pembayaran dilakukan dalam jumlah sama setiap tahunnya, yaitu sebesar Rp31.952.000 mulai tanggal 1 Juli 2005. Lalu yang ketiga, mesin yang disewa memiliki nilai pasar 230 juta dengan perkiraan umur ekonomis 20 tahun tanpa nilai sisa. Lalu yang keempat, PT Bina Citra Pesona akan membayar seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan aktiva tersebut, termasuk asuransi, pemeliharaan, dan pajak. Lalu yang kelima, mesin tersebut tidak akan dikembalikan ke PT Firman Jaya Utama pada akhir masa sewa. Yang terakhir, PT Firman Jaya Utama mengharapkan return on investment sebesar 15% lebih kecil dari tarif sewa yang menjadi beban PT Bina Citra Pesona, yaitu 16%. Present value dari pembayaran sewa sama dengan nilai pasar mesin yang disewa. Lalu diasumsikan bahwa sudah mengetahui beberapa nilai pasar aktiva tersebut pada tanggal 1 Juli 2005, juga telah memeriksa faktur nomor 72 yang berhubungan dengan pembayaran sebesar Rp31.952.000 pada tanggal 1 Juli 2005 dan perolehan informasi bahwa jumlah tersebut dicatat dalam rekening sewa di Barimuka dan diamortisasi sepanjang tahun 2005. Setelah memeriksa standar penyelesaian laporan keuangan, tentukan apakah saudara perlu menyelesaikan kertas kerja pada F6 untuk menganalisis persetujuan sewa tersebut. Untuk menyelesaikan kertas kerja F6, perhatikan informasi tersebut di atas. Selain itu, saudara pelajari pula tabel 9 dan hasil rapat Dewan Komisaris.